menyatakan diskualifikasi calon bupati dan wakil bupati pasangan calon nomor urut 2 atas nama Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan 40 perkara sengketa hasil Pilkada 2024 lalu. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang Gedung 1 MK Senin 24 Februari 2025 lalu. MK menyatakan bahwa kemenangan sejumlah calon kepala daerah dibatalkan karena ditemukannya berbagai masalah. Nah, siapa sajakah yang mengalami hal tersebut? Berikut ini 8 kepala daerah yang kena diskualifikasi MK. Yermias Bisai. Kita mulai dari sosok mantan Bupati Waropen 2 periode ini. Nah, MK memutuskan mendiskualifikasi calon wakil gubernur Papua nomor urut 1, Yermias Bisai, dari kepesertaannya di Pilkada Papua 2024 lantaran pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura bernomor 539-SK-HK-2024-PN-JAP dan 540-SK-HK-2024-PN-JAP. MK pun memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU tanpa diikuti Yermias Bisai. PSU pun dilakukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak keputusan diucapkan. Nah, Yermias Bisai diketahui memiliki EKTP dengan alamat Kabupaten Waropen, sehingga yang bersangkutan seharusnya mengurus suket yang berkaitan dengan syarat sebagai pasangan calon sesuai dengan domisili tempat tinggalnya, yakni di Waropen. Namun ia tak melakukannya. Hal inilah yang membuat MK memandang telah terjadi pelanggaran administrasi. Karena itu, MK memutuskan untuk mendiskualifikasi Yermias Bisai dalam kepesertaannya di Pilkada Papua 2024. Ade Sugianto. Sosoknya dianggap tak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Tasikmalaya dalam Pilkada 2024. Pasalnya, ia terbukti telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama lebih dari 2 periode, sehingga melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat 2 huruf N UU 10/2016. Diketahui Ade Sugianto memang sempat menggantikan Bupati Tasikmalaya periode sebelumnya, UU Rushanul Ulum, yang kala itu terpilih sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Nah, dalam periode tersebut Ade Sugianto pun telah melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Tasikmalaya, sampai dengan dilantiknya Bupati atau diangkatnya pejabat atau PJ Bupati. MK pun memerintahkan KPU Tasikmalaya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tanpa menyertakan Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya. Padahal, paslon Ade Sugianto Iip Miftahul Paus menang dengan perolehan 52,01% suara. Meski menang, kalau melanggar hukum, pantas lah ya dibatalkan. Owena Mayang Sari Belawan. Ia adalah putri dari Bupati aktif Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Bonifasius Belawan G. Dirinya pun didiskualifikasi oleh MK pada Pilkada 2024 karena terbukti melakukan vote buying dalam mempengaruhi pemilih. Ia pun dianggap memanfaatkan dukungan dari sang ayah yang masih menjabat sebagai Bupati Mahakam Ulu dalam Pilkada 2024 lalu. MK dalam pertimbangannya menyatakan paslon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, nomor urut 3 Owena Mayang Sari Belawan dan Stanislaus Lia terbukti secara sah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilkada 2024 dengan membuat kontrak politik dengan Ketua Rukun Tetangga atau RT. Kontrak politik itu ditandatangani oleh 28 ketua RT dari 18 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan demikian, MK pun memerintahkan KPU Kabupaten Mahakam Ulu untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan diucapkan. Privilege yang dimanfaatin keliru, ya begini hasilnya. Jangan dicontoh ya guys. Stanislaus Lia.
Tadi Mimin udah nyinggung nih namanya. Ia adalah calon wakil Bupati Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Ia dan pasangannya terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilkada 2024 lalu. Di mana janji politiknya, jika ia dan pasangannya terpilih akan mengalokasikan anggaran dalam bentuk program alokasi dana kampung sebesar 4 miliar sampai 8 miliar rupiah per kampung per tahun. Selain itu ada program ketahanan keluarga sebesar 5 juta sampai 10 juta rupiah per dasawisma per tahun, dan program dana RT sebesar 200 juta sampai 300 juta rupiah per RT per tahun. Dalam kontrak tersebut, Ketua RT dan Owena Stanislaus sepakat membuat perjanjian sosialisasi program dalam rangka Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu 2024. Menurut Mahkamah, kontrak politik ini bukanlah janji politik biasa, melainkan bentuk perekrutan tim pemenangan. Karena kecurangan inilah Stanislaus Lia dan pasangannya didiskualifikasi. Emang layak sih menerima konsekuensi dari kecurangannya? Anggit Kurniawan Nasution. Sosoknya pun masuk dalam deretan calon pemimpin daerah yang didiskualifikasi oleh MK. Ia yang maju sebagai calon wakil Bupati Pasaman, Sumatera Barat berpasangan dengan Welly Suheri terbukti tidak jujur mengenai statusnya sebagai mantan terpidana kasus penipuan. Ya, Anggit Kurniawan Nasution memang pernah dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan 24 hari dalam kasus tindak pidana penipuan. Dengan ini, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pasaman nomor urut 2, Mara Ondak dan Des Rizal. Dalam pertimbangan putusan, Mahkamah menegaskan kembali bahwa mantan terpidana yang dihukum di bawah 5 tahun penjara tak perlu menunggu masa jeda 5 tahun untuk mencalonkan diri sebagai kepala maupun wakil kepala daerah. Namun yang bersangkutan tetap wajib untuk secara terbuka dan jujur mengumumkan tentang latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana, dibuktikan dengan surat keterangan. Padahal kalau jujur mungkin gak sampai begini ya persoalannya. Mau gimana lagi? MK sudah membatalkan kemenangannya. Trisal Tahir. Sosok pengusaha dan politikus Partai Gerindra ini juga didiskualifikasi dari Pilkada 2024 lalu. Mahkamah memutuskan mendiskualifikasi calon wakil kota Palopo Trisal Tahir karena dinyatakan melanggar syarat administrasi pencalonan terkait ijazah paket C yang tak terdaftar alias palsu. Hal ini terungkap dalam sidang pembuktian di gedung MK. Dengan demikian, MK memutuskan calon wali kota Palopo Trisal Tahir dinyatakan didiskualifikasi dari pencalonan dan memerintahkan KPU Sulawesi Selatan melakukan pemilihan suara ulang atau PSU. Pengambil-alihan ini dilakukan karena KPU Palopo tak lagi quorum setelah 3 komisionernya diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP karena melakukan pelanggaran. Nah, PSU ini digelar dalam waktu 90 hari sejak putusan dibacakan. Emang tak layak diberi kesempatan memimpin jika ijazah saja dipalsukan. Gusnan Mulyadi. Ketua DPD Partai Nasdem Bengkulu Selatan ini didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai telah menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan untuk 2 periode sehingga tak memenuhi syarat ikut berkontestasi kembali pada Pilkada 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi menilai masa jabatan Gusnan Mulyadi harus dihitung sejak diterbitkannya Surat Gubernur Bengkulu nomor 132-B.1-2018 tertanggal 17 Mei 2018. Di mana dalam surat tersebut menugaskan Gusnan Mulyadi yang menjabat sebagai Wakil Bupati Bengkulu Selatan ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Sebenarnya berdasarkan hasil pleno KPU Bengkulu Selatan, Gusnan dan pasangannya meraih suara terbanyak sebesar 37.968 suara. Unggul tipis atas rivalnya Rifai Tajuddin Yefri Sudianto yang memperoleh 37.150 suara. Namun, MK telah memutuskan setelah pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan nomor urut 3, Rifai Tajuddin Yefri Sudianto, menggugat hasil Pilkada Bengkulu Selatan 2024. MK pun memberikan waktu 60 hari untuk KPU Bengkulu Selatan melaksanakan PSU. Penguasa emang harus diawasi agar tak berlaku curang. Kira-kira begitu ya guys.
Edi Damansyah. Terakhir, ada sosok yang identik dengan kumis lebatnya, Edi Damansyah yang kini masih menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kutai Kartanegara, didiskualifikasi oleh MK dalam Pilbub Kutai Kartanegara. Ia dinilai telah melebihi batas maksimal 2 periode jabatan sebagai Bupati Kukar. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi mengatakan periode pertama Edi Damansyah terhitung sejak 9 April 2018 sampai 25 Februari 2021, yakni selama 2 tahun 10 bulan. Sedangkan untuk periode keduanya dijalani secara penuh sejak 26 Februari 2021 sampai dilantiknya Bupati hasil Pilkada 2024. Nah, sebenarnya Edi Damansyah memperoleh suara terbanyak pada Pilkada lalu. Namun bukti secara hukum telah terungkap dan Edi harus menerima kenyataan akan dilaksanakannya pemungutan suara ulang tanpa dirinya. Gimana nih menurut pandanganmu soal kepala daerah yang tetap maju di Pilkada padahal melanggar undang-undang? Komen di bawah dong. Thank you, update lovers.